Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Iman Mengalahkan Pandangan Buruk. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Mari kita mulai renungan kita. Ungkapan, "kalah sebelum berperang," biasanya ditujukan kepada setiap orang yang tidak ingin mencoba melakukan sesuatu karena dibayangi oleh rasa takut mengalami kegagalan.
Takut gagal karena meragukan kemampuan diri sendiri, menganggap diri tidak memiliki kapasitas dan atau kapabilitas sehingga membunuh keinginan untuk berusaha. Inilah yang dikatakan dengan self-image yang negatif, atau memiliki pandangan tentang diri yang buruk, lemah dan tak berdaya. Tentu, sebagai manusia kerapuhan dan keringkihan adalah bagian yang harus disadari, bahwa manusia memiliki keterbatasan adalah sebuah ingatan tentang diri manusia yang rasional. Akan tetapi justru dengan ingatan seperti itu menempatkan manusia pada keadaan eling kepada Allah sebagai pencipta, yang memberi kekuatan dan kemampuan, terutama bagi yang mau berusaha, asal tidak dalam pengertian overaction. Menyadari adanya campur tangan Allah dan pemeliharaan Allah dalam setiap aktivitas itulah yang disebut sebagai iman. Untuk Yesus mengimbau agar setiap kita yang lemah dan tidak berdaya sekalipun harus tetap bangkit setiap karena iman kepada Allah. Keajaban kuasa kebangkitan Yesus mestinya menyemangati kita. Murid-murid tidak dapat melakukan apa-apa, sesat dan tidak memiliki iman. Ada seorang anak yang sakit ayan yang dibawa oleh orang tuanya kepada murid-murid Yesus untuk disembuhkan. Akan tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Karena itu orang tuanya membawanya lagi kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus merespon kehadiran orang utan dari anak yang sakit ayan itu dengan seolah-olah mempersalahkan para muridnya. Mereka dianggap sesat dan tidak beriman. Mereka sesat karena mereka tidak berpikir bahwa seharusnya anak itu dibawa kepada Yesus karena mereka tidak bisa menyembuhkannya. Mereka juga dianggap tidak memiliki karena tidak adanya upaya untuk membawa anak yang sakit ayan itu kepada Yesus. Keterbatasan diri mereka sebagai murid-murid saja menghentikan langkah mereka untuk membawa anak yang sakit ayan ini kepada Yesus. Mungkin juga orang tua anak yang sakit ayan ini dipersalahkan karena membawa anaknya kepada orang yang tidak tepat. Banyak kali kita membawa persoalan hidup kita tidak kepada Yesus, tidak kepada Allah yang sanggup menolong kita. Kita membawa persoalan kita kepada manusia tanpa mengingat bahwa ada Tuhan yang mengerti semua pergumulan hidup kita dan Ia tidak akan berdiam diri dengan semua kesulitan yang kita hadapi. Membutuhkan sesama sebagai sahabat dalam mendengarkan persoalan kita, tetapi tidak berarti melupakan Tuhan sebagai penolong yang sejati bagi kita yang susah dan sedih. Kata Yesus, iman menggeser gunung. Iman adalah formula yang membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai kondisi yang sulit sehingga kita pun mampu berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Anda dapat membaca lebih di dalam kitab Mazmur 116 ayat 6. Kita dapat mengalami sebuah metamorfosa ilahinya itu menjadi ciptaan baru dalam iman kepada Yesus. Keberadaan kita sebagai ciptaan baru di dalam Yesus adalah bahwa kita yang memang ringkih dan terbatas, namun karena kekuatan dan kemampuan dari Allah, maka kita bisa menggeser gunung, atau memerintah gunung itu berpindah tempat. Iman menghadirkan rasa takjub, rasa heran, rasa terkejut dan keajaiban. Hakikat dari rasa takjub, heran dan terkejut adalah tentang sesuatu yang tidak kita sadari, yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita kemas. Semuanya bisa terjadi di luar sangkaan kita, jauh dari ekspektasi dan tak pernah dinalar sebelumnya. Itulah kemustahilan, itu mujizat. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita, jika Tuhan dilibatkan dan disertakan dalam perjalanan menempuh badai sekalipun ibarat kita merencah dalam lumpur. Setelah Yesus menerima anak yang sakit ayan itu dan menyembuhkannya, maka para muridnya mendekatinya sambil bertanya dengan herannya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yah, tentu saja mereka tidak bisa mengusir setan itu karena memang mereka tidak bisa melakukan tanpa kuasa Allah. Bukanlah kita percaya bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara,
Para muridnya pada waktu itu tidak membawa anak yang sakit ayan itu kepada Yesus sehingga anak itu tidak sembuh, mengingat kita kepada peringatan Yesus kepada para murid saat mereka dihadang angin sakal di Danau Tiberias. Mereka ketakutan dan mereka lupa bahwa dalam perjalanan yang penuh gelora itu ada Yesus yang berbaring di buritan. Bagi kita sekarang yang tidak lagi mengalami kehadiran Yesus secara fisik, akan tetapi kita bisa menghadapi semua persoalan hidup kita dengan iman melalui doa dan berpuasa. Yesus tahu bahwa suatu saat Ia tidak bersama-sama lagi dengan para muridnya. Karena itu Ia minta supaya mereka senantiasa berjaga-jaga dengan cara berdoa dan berpuasa, untuk menghadapi pencobaan di padang gurun. Yesus juga berdoa dan berpuasa. Demikian juga saat Ia bergumul di Getsemani dalam doa untuk memperoleh kekuatan menghadapi penderitaan. Bahwa memang cawan itu tidak berlalu, tetapi supaya terbukti bahwa maut dapat dikalahkan, kain kafan itu sudah tergulung. Batu penutup kubur Yesus pun di ladang Yusuf Arimatea sudah terguling oleh perkenan Allah. Mujizat terjadi, bahwa kita tidak perlu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Mujizat pun bisa terjadi, kita tidak perlu perkecil hati, kecut pengharapan meskipun diperhadapkan pada banyak persoalan karena masih ada iman dalam yang terpelihara dalam hati sanubari kita. Saintepe pandangan buruk yang negatif. Mengingat perkataan Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Mengingat perkataan Yesus ini dapat menghentikan self-image negatif tentang diri sendiri, karena kita percaya bahwa ada Allah yang sanggup menolong. Allah berkuasa melakukan segala perkara, dan karena itu kita berhenti berpikir buruk, merendahkan diri sendiri bukan karena kita hendak bersandar pada hikmat dan kebijaksanaan kita. Memang pada diri kita melekat keringkihan dan kerapuhan, dan justru karena itu kita membutuhkan iman kepada Allah sebagai penolong dan penopang hidup kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah dalam Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita berdasarkan hikmat-Nya. Kekhawatiran berlebihan tentang citra diri sendiri yang buruk harus dilepaskan dalam iman, agar semua pikiran kita tidak mendistorsi keberadaan kita dan mengisolasi pandangan tentang masa depan yang baru di dalam Tuhan. Hampir setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang terkadang membuat kita enggan untuk menyikapinya karena berpatokan pada ketidakmampuan dan rasa takut gagal. Bahkan terkadang kita bisa saja membawa persoalan-persoalan kita kepada pihak tertentu yang sebenarnya tidak dapat membantu kita, atau juga melupakan bahwa ada Tuhan Allah yang selalu mau mendengar setiap keluhan kita dan siap menolong. Cara untuk kita dapat mengalami pertolongan Tuhan dalam iman adalah memelihara kedekatan dengan Tuhan melalui doa dan puasa sebagaimana yang Yesus lakukan dan yang kemudian dipesankan kepada para murid-Nya. Tuhan memelihara orang sederhana. Mazmur 116 ayat 6 berkata, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Sungguh menarik, kata sederhana dibahas dalam janji firman Tuhan. Dituliskan orang-orang yang sederhana, merasakan dan tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup sederhana adalah dua kata yang mudah diucapkan tapi terkadang sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ketika umat Kristen diperhadapkan dengan hari raya besar seperti pengucapan syukur. Terkadang menghadapi pengucapan syukur, jemaat dan masyarakat terkadang sulit untuk mengendalikan diri sehingga cenderung menjadi boros karena berbagai pengeluaran telah melewati pendapatan seperti peribahasa besar pasak daripada tiang. Atau juga karena pengaruh lingkungan jemaat cenderung memaksakan diri untuk menyediakan berbagai hal sementara dalam keluarga terjadi kekurangan finansial. Keadaan ini tentu akan menimbulkan masalah dan kesusahan di kemudian hari karena ada sebab akibat dari tindakan hidup yang konsumtif, tak terkendali dan boros.
Orang sederhana adalah orang-orang yang mempunyai rasa cukup, mereka tidak dikejar ambisi, atau dikuasai pride, keangkuhan, karena mereka sederhana. Ketika Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan berlimpah, mereka mempunyai rasa cukup, dan menyalurkan kelebihan kekayaan mereka secara murah hati sesuai permintaan Tuhan, kemana mereka harus menyalurkannya. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak, atau kikir, atau materialistis. Sekarang ada istilah yang populer digunakan, yakni spiritualitas kegaharian. Spiritualitas kegaharian ini menekankan pada gaya hidup sederhana yang jauh dari hidup kemewahan dan menekankan pada hidup berkecukupan. Seperti pada Lukas 3 ayat 10-14 menekankan hidup sederhana, menekankan untuk memberikan kepada orang lain apabila kita memiliki sesuatu yang lebih. Artinya di sini kita dituntut untuk bisa hidup berkecukupan dengan apa yang kita miliki dalam kesederhanaan kita. Menjalani hidup sederhana tidaklah menderita. Firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 6, menegaskan bahwa Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang-orang yang terhormat dan hidup mewahlah yang tidak akan menderita dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan juga menegaskan dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10, bahwa baiklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Artinya di sini firman Tuhan menekankan layaklah kita hidup dalam kesederhanaan, karena orang-orang yang sederhanalah yang dipelihara Tuhan, dan beribadah yang sebenarnya adalah beribadah dengan berdandankan perbuatan baik, bukan beribadah dengan membawa kemewahan, memakai emas, mutiara atau barang mahal lainnya. Itu perlu menjadi penekanan bagi kita saat ini agar kita mampu hidup sederhana di tengah kemajuan zaman. Kesederhanaan seharusnya dimulai dari hati yang sederhana, hati yang seperti anak-anak. Hati yang sederhana adalah hati yang percaya pada apa yang dimiliki saat ini, jika dikembangkan akan bisa berguna kepada diri sendiri dan juga orang banyak. Hati yang sederhana adalah hati yang berserah kepada Tuhan, sembari terus melakukan yang terbaik. Hati yang sederhana percaya kepada rasa cukup dan menolak keserakahan. Ia tidak menuntut terlalu berlebihan, tetapi dengan kesederhanaannya dan keterbatasannya, ia terus berkarya dan berbuat bagi dirinya dan orang banyak. Karena itu, hiduplah dengan kesederhanaan, agar kita mampu berbagi bagi orang lain. Aku hambamu, kembali kitab Mazmur 116 ayat 16 berkata, Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Pernyataan, aku hambamu, menunjukkan perbedaan status di hadapan Allah. Kita jauh berbeda dengan Dia Sang Pencipta. Kita memiliki kelemahan dan keterbatasan, sedangkan Allah penuh dengan kehamakuasaan. Pengalaman pemazmur membuat kita akan terus menyadari bahwa kita hanyalah seorang hamba. Kalimat ini 2 kali diucapkan pemazmur dalam nas hari ini. Bahkan pemazmur menjelaskan lebih dalam lagi bahwa dia anak dari hamba perempuan dan telah membuka ikatan-ikatan hidupnya. Artinya, sebagai hamba ia telah bebas di hadapan Tuhan. Sebagai ciptaan, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai hambanya. Aku hambamu, Engkau Tuhanku. Itulah titik akhir kehidupan manusia. Itulah keyakinan yang terbangun dari awal sejak matinya manusia. Saat lapar dan haus, kita pasti menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Seorang hamba merasakan lapar, sedangkan Tuhan adalah yang menghilangkan kelaparan melalui kuasa-Nya, dan melalui berkat-Nya. Lapar, tanda kelemahan. Haus, tanda ketergantungan terhadap sesuatu untuk menghilangkannya. Saat lelah, kita hanyalah hamba. Lelah adalah tanda kelemahan, ketidakberdayaan bertahan dalam mengerjakan sesuatu. Tuhan adalah maha perkasa dan kuat.
yang tak ada sedikit pun kelelahan. Tuhan Maha Kuat mengatur alam semesta, Maha Kuat atas semua kesibukannya. Tidur tanda kelemahan. Banyak orang sakti yang terbunuh di saat tidur. Banyak raja dan panglima perang yang mati di saat tidur. Tuhan Maha yang tidak pernah tidur. Engkau mengetahui semua urusan secara tidak terbatas. Saat berjalan dan berkendaraan, Tuhan tak butuh sarana untuk menyelesaikan urusan. Engkau tak butuh sesuatu apapun. Engkau tak butuh sekutu apapun. Sedang manusia membutuhkan peralatan. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk menuntaskan urusannya. Dalam setiap keadaan, sadari status diri kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan dan Raja. Disitulah ketersambungan hidup bersama Allah. Dengan kesadaran itulah akan timbul pengakuan diri kita bahwa kita adalah hanya sebagai hambanya dan pengakuan Dia adalah Allah pencipta dan maha kuasa. Karena itu, teruslah kita menyadari diri kita adalah hamba Tuhan sepanjang masa. Manusia sederhana, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Mazmur 116 ayat 6. P3K, atau pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara, agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau para medis. P3K sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat dimanapun dan kapanpun. Demikian juga dengan kondisi yang dialami oleh pemazmur dalam perikop ini. Pemazmur segera ditolong karena Allah sangat mengenal setiap umatnya dan bertindak tepat pada waktunya. Pemazmur berseru dan Tuhan menjawab doanya. Melalui pengalaman doa yang terjawab ini, pemazmur menjadi mengenal Allah sebagai pengasih, adil, dan penyayang. Melalui pengalaman, kini dia mengetahui bahwa Allah memelihara, menolong, memberi secara limpah, dan menyelamatkan. Di tengah kegembiraannya yang meluap, dia ingat bahwa sebelum itu dia berpegang teguh pada imannya. Bahkan ketika dia mengatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Oleh karena mereka sederhana, maksudnya, tulus, jujur, dan tanpa kepalsuan, maka Allah memelihara mereka. Dalam Perjanjian Baru, Allah juga memelihara umatnya seperti Ia memelihara Paulus, yang berkata-kata di dalam dunia bukan oleh hikmat duniawi, tetapi dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. Meskipun mereka sederhana, yaitu, lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu bertindak sendiri, namun Allah memelihara mereka, karena mereka berserah diri kepadanya dan tidak mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jemaat yang terkasih, Allah senantiasa peduli dan segera menolong umatnya yang sederhana, bukan kepada orang yang merasa mampu. Manusia yang sederhana adalah orang-orang yang hidup dalam kejujuran, ketulusan yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang sederhana sangat berbeda dengan orang yang merasa mampu, karena mereka tidak membutuhkan pertolongan Allah. Orang yang percaya kepada Allah adalah manusia sederhana yang selalu bergantung dan berharap kepada kasih setia-Nya. Hiduplah dalam doa dan naikkanlah permohonanmu sebagai orang yang sederhana. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, tolong dan peliharalah hidupku dalam kasih-Mu. Amin. Renungan kita lanjut dengan kata-kata bijak hari ini adalah, orang sederhana dikasihi Tuhan, orang lemah diselamatkannya. Apakah korban ucapan syukur dalam Mazmur 116 ayat 17? Mazmur 116 adalah sebuah lagu pujian dan ucapan syukur dari seseorang yang doanya untuk meminta pertolongan telah dijawab. Sang penyembah bernyanyi tentang pembebasan Tuhan yang luar biasa dari kesulitan yang sangat menyedihkan dan mengancam jiwa. Sebagai tanggapan atas kebaikan Tuhan, sang pemazmur bersumpah di depan umum untuk membawa persembahan korban dan pujian ke bait suci. Aku akan mempersembahkan kepadamu korban syukur, dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu,
hai Yerusalem. Haleluya! Menurut kitab Imamat, ada 5 jenis utama korban atau persembahan syukur, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban ucapan syukur atau korban syukur, termasuk dalam kategori korban keselamatan. Itu dipersembahkan untuk kesempatan-kesempatan ajaib keselamatan dari kesusahan, kematian, atau penyakit. Dengan korban syukur untuk persembahan perdamaian, penyembah harus membawa korban binatang disertai dengan roti beragi dan tidak beragi, kue wafer dan kue bundar. Imam akan berbagi dalam makanan itu. Berhati-hati untuk mengorbankannya dengan benar, sehingga akan diterima oleh Tuhan. Memakan seluruh hewan kurban pada hari itu dipersembahkan. Orang Ibrani kuno memahami bahwa Tuhan hanya akan menerima korban yang memenuhi persyaratannya. Bisa jadi juga pemazmur tidak merujuk pada korban yang sebenarnya sama sekali, tetapi lebih pada ungkapan syukur yang sederhana. Hosea 14 ayat 2 berbicara tentang mempersembahkan kepada Allah buah bibir kita. Dan ini mungkin yang ada dalam pikiran penulis Mazmur 116, bukan pengorbanan seremonial, sebagai tanggapan atas keselamatan Allah yang penuh belas kasihan. Pemazmur bersumpah untuk bersyukur dan memuji Tuhan di depan umum. Ucapan syukur merupakan inti dari ibadah di Perjanjian Lama, sama seperti di gereja Perjanjian Baru. Seperti anak-anak Israel mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, demikian pula orang percaya dewasa ini mengucap syukur, selalu dan untuk segala sesuatu kepada Allah. Rasul Paulus memberitahu orang percaya bahwa adalah kehendak Allah bagi kamu yang menjadi milik Kristus Yesus, untuk bersyukur dalam segala hal. Penulis Ibrani mendesak kita untuk mempersembahkan. Karena itu marilah kita, oleh Yesus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Korban ucapan syukur bukanlah korban yang sesungguhnya jika datang tanpa usaha atau biaya. Korban yang layak selalu ada harganya. Sama seperti orang Yahudi yang beribadah harus membawa persembahan yang tidak bercacat atau bernoda, orang Kristen juga harus mempersembahkan yang terbaik yang mereka bisa kepada Allah. Salah satu korban ucapan syukur adalah ketaatan, yang lebih penting bagi Allah daripada persembahan dan korban binatang. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah ingin menaatinya, hati mereka setia kepadanya. Rasa syukur orang percaya sejati datang dari hati yang tulus dan bersyukur. Allah ingin anak-anak-Nya menyembah-Nya dalam kebenaran. Jika kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia dan belas kasihan-Nya dalam hidup kita, kita akan mempersembahkan korban syukur secara alami. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari-Nya. Bahkan melalui masa-masa yang paling menyusahkan dan menantang, kita dapat mempersembahkan korban syukur dengan memberikan tubuh kita kepada Tuhan karena semua yang telah dilakukan-Nya bagi kita dan membiarkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada-Nya. Itulah yang benar-benar harus kita sembah. Dalam kisah tentang orang kusta yang bersyukur, Yesus menjelaskan bahwa pujian dan ucapan syukur adalah bukti iman yang sejati. Rasa syukur dan iman berjalan bersama. Sama seperti rasa tidak bersyukur dan ketidakpercayaan, korban ucapan syukur merupakan aliran alami dari kehidupan orang Kristen, yang muncul dari hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Matius 14 ayat 23 berkata, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, Ia sendirian di situ. Nas hari ini berbiara tentang momen ketika Yesus mencari waktu untuk berdoa secara pribadi setelah melakukan mukjizat memberi makan ribuan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan.
Yesus telah menghabiskan hari itu mengajar dan melayani orang banyak, dan setelah makan bersama mereka, dia meminta murid-muridnya untuk menyeberang dan dia mengirim orang banyak itu pulang. Setelah itu, Yesus naik ke bukit sendirian untuk berdoa. Beberapa faktor yang melatar belakangi tindakan Yesus ini adalah: pertama, kebutuhan akan keheningan dan koneksi spiritual dengan Allah. Setelah menghabiskan waktu dengan orang banyak dan melayani mereka, Yesus mungkin merasa perlu untuk menarik diri sejenak untuk berdoa dan mencari kehadiran Allah secara pribadi. Ini adalah momen ketika dia bisa fokus sepenuhnya pada hubungannya dengan Bapanya di surga. Kedua, contoh kepada murid-murid Yesus. Tindakan Yesus ini juga bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya tentang pentingnya berdoa secara pribadi dan mencari waktu dengan Allah. Yesus seringkali memberi teladan dalam kehidupan doa dan kehidupan rohani kepada murid-muridnya. Ketiga, persiapan untuk tantangan berikutnya. Dalam kisah selanjutnya dalam Injil Matius, kita melihat Yesus berjalan di atas air dan menghadapi badai ketika dia datang menemui murid-muridnya yang berada di perahu. Waktu yang dia habiskan dalam doa mungkin juga merupakan persiapan spiritual baginya menghadapi tantangan tersebut. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, kebutuhan akan keheningan dan koneksi spiritual dengan Tuhan. Yesus, meskipun adalah anak Allah yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi, masih merasa perlu untuk berdoa secara pribadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu yang dihabiskan dalam doa dan hubungan pribadi dengan Allah bagi setiap orang, bahkan baginya yang memiliki otoritas dan kuasa yang luar biasa. Kedua, kemandirian dalam kehidupan rohani. Meskipun Yesus memiliki komunitas yang setia dengan para muridnya, dia tetap memilih untuk mencari waktu sendirian dalam doa. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan rohani, ada momen-momen di mana kita harus mencari Allah sepenuhnya tanpa gangguan atau pengaruh dari orang lain. Ketiga, ketekunan dalam berdoa. Yesus tidak hanya berdoa sekali-sekali, tetapi dia melakukan ini secara teratur. Ini adalah contoh tentang ketekunan dalam berdoa, bahwa kehidupan doa bukanlah sekadar aktivitas yang dilakukan secara sporadis, tetapi sebuah praktek yang ditekuni dengan konsistensi. Karena itu, renungan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kehidupan doa pribadi, ketekunan, persiapan spiritual, dan kemandirian dalam koneksi dengan Allah. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Proses penyembuhan yang dilakukan Yesus ini dilatar belakangi karena Yesus mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis, yang merupakan saudara sepupu dan juga pembaptis Yesus sendiri. Yesus merasa sedih dan ingin pergi ke tempat yang sepi untuk berduka. Namun, ketika orang banyak mendengar kabar bahwa Yesus pergi, mereka mengikutinya dari kota-kota di sekitarnya. Ketika Yesus melihat mereka, ia merasa tergerak oleh belas kasihan dan kasih-Nya kepada mereka. Ia menyadari kebutuhan mereka dan keinginan mereka untuk mendengarnya, serta mencari penyembuhannya. Dalam kasus ini, Yesus menunjukkan belas kasihan dan kepeduliannya yang mendalam terhadap orang banyak tersebut. Ia merasa tergerak oleh penderitaan dan kebutuhan mereka, dan karena itu ia melayani mereka dengan memberikan pengajaran dan penyembuhan. Kisah selanjutnya dalam Matius 14 ayat 14 dan seterusnya menceritakan bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak itu dan kemudian melakukan mukjizat penyembuhan dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan tersebut adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak yang datang mencarinya, serta keinginannya untuk melayani dan menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara fisik maupun rohani.
Tujuan Yesus dalam tindakannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit, adalah untuk menyatakan belas kasihan dan kasih Allah kepada orang banyak yang datang kepadanya. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih dan memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan manusia. Melalui penyembuhannya, Yesus ingin menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah yang mampu menyembuhkan penyakit dan melawan kekuatan kegelapan. Ia ingin memberikan bukti konkret atas kuasanya dan memperlihatkan kasih dan perhatian Allah kepada umatnya. Penyembuhan itu juga menjadi tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus juga merupakan tindakan praktis untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sakit. Yesus melihat penderitaan dan kebutuhan fisik mereka, dan ia memiliki keinginan kuat untuk memberikan pemulihan kepada mereka yang membutuhkannya. Melalui penyembuhan ini, ia menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan manusia dan memberikan harapan dan penghiburan kepada mereka. Dalam konteks yang lebih luas, tujuan Yesus dalam semua tindakannya adalah untuk membawa keselamatan dan pemulihan rohani kepada manusia. Ia datang untuk memberikan pengampunan dosa, membangkitkan iman, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tindakannya yang penuh belas kasihan dan penyembuhan adalah bagian dari misinya yang lebih besar untuk memperbaharui dan menyelamatkan umat manusia. Tindakan Yesus yang tergambarkan dalam Matius 14 ayat 14 memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, belas kasihan. Yesus menunjukkan belas kasihan yang mendalam terhadap orang-orang yang sakit. Ia tidak hanya melihat kebutuhan fisik mereka, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual mereka. Belas kasihan Yesus mengungkapkan kasih Allah yang mendalam terhadap umatnya. Kedua, perhatian terhadap orang lain. Yesus secara aktif mencari mereka yang membutuhkan pertolongannya. Ia tidak menolak atau menghindari mereka yang sakit, tetapi justru bergerak mendekati mereka dengan kasih dan kepedulian. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk peduli dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang menderita. Ketiga, kuasa penyembuhan. Tindakan Yesus dalam menyembuhkan mereka yang sakit menunjukkan kuasa dan otoritasnya sebagai anak Allah. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan yang putus asa menjadi harapan dan kesembuhan. Ini mengingatkan kita akan kekuatan dan kuasa Allah yang dapat bekerja dalam kehidupan kita jika kita mempercayainya. Keempat, teladan untuk mengasihi sesama. Tindakan Yesus merupakan teladan bagi kita untuk mengasihi sesama dengan belas kasihan dan kasih yang tulus. Ia mengajarkan kita untuk melihat kebutuhan orang lain dan berusaha membantu mereka dengan penuh kasih, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial mereka. Dalam rangkaian tindakan ini, kita dapat melihat sifat-sifat Allah yang mencerminkan cintanya yang tanpa syarat dan keinginannya untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kita dapat merenungkan betapa pentingnya memiliki hati yang terbuka dan belas kasihan terhadap orang lain, serta memperhatikan dan merespons kebutuhan mereka. Karena itu, buatlah hati Yesus tergerak untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh dan jiwa kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam sumber lain disebut Gunung Tabor, diceritakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung tersebut, ketiga murid itu mengalami 3 hal besar. Pertama, mereka melihat Yesus berubah rupa. Yesus mengalami transfigurasi. Kedua, mereka melihat dan mendengar Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Dan ketiga, mereka melihat turunlah awan yang terang menaungi mereka dan ada suara dari dalam awan itu, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Setelah mengalami ketiga hal besar itu, ada ungkapan rasa bahagia yang disertai permintaan dari Petrus kepada Yesus.
Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 2 aspek yang menjadi titik refleksi kita dalam Injil hari ini. Pertama, peristiwa yang dialami Petrus bersama kedua temannya itu seolah-olah menghipnotis Petrus untuk tetap berada di atas Gunung Tabor. Hal ini secara implisit nampak dalam ungkapan rasa dan permintaannya kepada Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus tahu seandainya Yesus mengabulkan permintaannya, maka otomatis ia akan tetap tinggal di atas Gunung Tabor bersama Yesus, dan dia akan tetap mengalami kebahagiaan. Kedua, ada suara yang berseru dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, peristiwa Gunung Tabor telah membawa kebahagiaan yang dialami oleh Petrus dan kedua temannya. Apakah kehadiran kita, kebersamaan kita, memberikan suasana yang membahagiakan atau menyenangkan bagi orang lain? Bercermin dari situasi Gunung Tabor bersama Musa dan Elia, maka kehadiran kita di tengah masyarakat harus membuat orang lain mengalami kesejukan, kedamaian, ketenangan dalam berkarya. Kehadiran kita harus mampu membuat orang lain bisa tersenyum walaupun sedih, bisa tertawa walaupun sakit, bisa bangkit kembali walaupun terjatuh. Kehadiran kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, rekan kerja, dan siapa saja yang kita jumpai di mana saja kita berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan reflektif untuk kita semua. Masih adakah Musa dan Elia di zaman sekarang? Jawabannya masih ada. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri seorang ibu yang tidak kenal waktu siang dan malam, yang tidak kenal cuaca dingin dan panas, berjuang tanpa kenal lelah, hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri seorang ayah yang bekerja siang malam, yang rela kepanasan di waktu siang dan kedinginan di waktu malam, yang tidak pernah mengeluh capek demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri seorang guru honorer yang mengajar dengan penuh semangat dan berdedikasi yang tinggi walau penghasilannya pas-pasan demi kebahagiaan anak didiknya. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri para pejuang kemerdekaan yang berkorban nyawa, supaya kita hidup dalam kebebasan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri seorang sahabat, rekan kerja yang selalu menyediakan waktu untuk membantu kita bila dibutuhkan. Musa dan Elia, kita jumpai dalam diri seorang pimpinan yang selalu memberi arah jalan ketika orang tersesat, yang memberi terang ketika orang dalam kegelapan, yang memberi kekuatan ketika orang terlunglai jatuh, yang memberi kepastian ketika orang dalam kebimbangan, yang merangkum ketika orang tercerai. Semuanya ini bisa terlaksana apabila kita mau mendengar dan melaksanakan perintah yang keluar dari dalam awan, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, kita hanya mampu menghadirkan situasi Gunung Tabor bersama Musa dan Elia di zaman sekarang apabila mata, hati, dan telinga kita mendengarkan Yesus seperti yang diperintahkan suara dari dalam awan. Dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mampukah kita mendengarkan dia? Di zaman sekarang ini, kita hanya bisa mendengarkan suara Yesus apabila mata, hati dan telinga kita dihiasi oleh cinta tulus. Karena cinta tulus mampu menggugurkan kesombongan kita, mampu menghancurkan kemunafikan kita, dan mampu menghanyutkan egoisme kita. Ingat, pesan Yesus, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, rajin berdoa,
Rajin ke gereja tidak cukup untuk masuk surga, harus dibarengi dengan perbuatan. Karena kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka telinga untuk mendengarkan Dia. Matius 17 mencatat sebuah gambaran yang menakjubkan dengan pesan yang sederhana, namun penting. Saat kita sampai pada Matius 17, saya ingin kita meresapi gambaran yang menakjubkan itu dan kemudian mempertimbangkan apa inti dari gambaran itu. Perhatikan dua ayat pertama dari Matius 17 sebagai pengantar untuk pelajaran kita. Kita diberitahu bahwa hanya 6 hari telah berlalu sejak peristiwa-peristiwa di pasal 16. 6 hari telah berlalu sejak Dia memberitahu murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem, dibunuh oleh para pemimpin Yahudi, dan bangkit dari kematian 3 hari kemudian. Petrus menegur Yesus, tetapi Yesus menjelaskan bahwa mengikuti Dia berarti menyangkal diri kita dan memikul salib kita seperti yang akan Dia lakukan. Sekarang Yesus hanya membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan membawa mereka ke gunung ini. Sekarang, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Yesus berubah di depan mata mereka. Kata, berubah rupa, dalam kebanyakan terjemahan adalah kata Yunani yang sama yang diterjemahkan, berubah, dalam Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Wajahnya bersinar seterang matahari dan pakaiannya bersinar putih seperti cahaya terang. Ini pasti pengalaman yang hampir menyilaukan. Bayangkan melihat matahari. Anda tidak dapat melakukannya, Anda harus melindungi mata Anda. Anda harus mengalihkan pandangan dan hanya melihat sekilas karena cahayanya sangat kuat bagi mata kita. Inilah yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Namun, kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Musa dan Elia muncul dan mereka berbicara kepada Yesus. Itu adalah momen yang luar biasa. Itu adalah momen yang begitu menakjubkan sehingga Petrus memberikan saran. Petrus berkata bahwa dia akan membuat 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Idenya tampaknya adalah bahwa kita tidak ingin momen ini berakhir. Mari kita teruskan ini. Biarkan saya membangun kemah dan kita bisa tinggal di sini. Petrus ingin menghormati ketiga orang ini. Petrus tidak berpikir bahwa 3 murid membutuhkan tenda. Namun, kalian bertiga membutuhkan tenda. Kami akan memberikan apapun yang kalian butuhkan dan menghormati kalian semua dengan cara apapun yang kami bisa. Catatan Markus memberitahu kita bahwa para murid ini ketakutan pada saat itu dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi Bapa akan mengarahkan kembali pikiran ketiga murid ini. Sementara Petrus masih berbicara, awan terang menaungi Yesus, Musa, dan Elia. Sekarang seluruh adegan ini mengulang adegan serupa yang dialami Musa. Dalam Keluaran 24 Musa naik ke gunung dan awan menutupi gunung itu. Kemudian kemuliaan Tuhan ada di gunung dan menutupinya selama 6 hari. Ini terjadi lagi dalam Keluaran 34 ketika Tuhan turun ke gunung dalam awan. Kali ini kita membaca di akhir pengalaman itu bahwa wajah Musa bersinar yang menyebabkan orang-orang menjadi takut. Jadi kita memiliki adegan yang serupa. Para murid ketakutan. Yesus bersinar seperti matahari karena Dia telah berubah. Awan telah menutupi gunung. Jadi apa yang sedang terjadi? Pesan yang mulia, suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Terakhir kali kita membaca kejadian seperti ini adalah pada saat pembaptisan Yesus. Suara dari surga mengumumkan kata-kata yang sama persis seperti yang tercatat dalam Matius 3 ayat 17. Ini adalah pesan yang sangat penting. Tampaknya para rasul memahami simbolisme Musa dan Elia pada peristiwa ini. Dengarkan khotbah Petrus yang merujuk pada Ulangan 18. Musa berkata,
Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala yang dikatakannya kepadamu. Dan setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari antara umat ini. Dan semua nabi yang telah berbicara, mulai dari Samuel dan mereka yang datang sesudahnya, juga telah memberitakan zaman ini. Perhatikan bahwa Petrus mengatakan bahwa Musa dan semua nabi berbicara tentang Yesus, yang mana Elia akan menjadi wakil dari para nabi. Namun ada gambaran tentang keunggulan yang diberikan di gunung itu. Dalam ayat 8 kita membaca bahwa ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat mata mereka, yang mereka lihat hanyalah Yesus dan tidak ada orang lain. Ini bukanlah gambaran tentang kesetaraan antara Yesus, Musa, dan Elia. Ini adalah gambaran tentang keunggulan Yesus. Ini adalah gambaran bahwa semua hukum Taurat dan para nabi menunjuk kepada Yesus. Bahkan, mohon perhatikan apa yang dikatakan Bapa dari awan itu. Perhatikan bahwa Bapa tidak berkata, "Dengarkanlah mereka." Sebaliknya, suara itu berkata, "Dengarkanlah dia." Inilah yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22-24 saat ia mengutip Musa. Setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari antara orang-orang. Ini adalah pesan utama kita yang akan kita bahas sebentar lagi. Namun, pertama-tama kita perlu mempertimbangkan sesuatu tentang peristiwa ini. Di akhir pembahasan Yesus berkata, "Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Hanya 6 hari telah berlalu sejak Yesus mengatakan ini. Banyak orang berpikir bahwa Yesus berbicara tentang momen ini di bab 17 di mana kita akan melihat kemuliaan Yesus. Namun, saya harap ini adalah jawaban yang tidak memuaskan bagi Anda. Tidaklah tepat untuk memberitahu sekelompok orang bahwa Anda tidak akan mati sampai Anda melihat sesuatu 6 hari kemudian. Ini tidak lebih kuat daripada saya berdiri di hadapan Anda dan memberitahu Anda bahwa beberapa dari Anda di ruangan ini tidak akan mati sampai kita berkumpul untuk beribadah di lain waktu. Itu tidak mengatakan apapun. Jika Yesus bermaksud momen kemuliaan di gunung ini, maka pada akhirnya ia tidak mengatakan apapun. Saya tidak punya waktu untuk menjawab Matius 16 ayat 28 secara lengkap. Namun, bacalah khotbah para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul yang semuanya menyatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengambil tempat yang sah di atas takhta kerajaannya. Yesus juga akan memberitahu Kayafas bahwa ia akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus tidak menunjuk kepada pernyataan kemuliaannya di atas gunung yang terjadi 6 hari kemudian. Yesus menunjuk kepada penobatannya yang sah di sebelah kanan Allah, menegakkan pemerintahannya, dan menghakimi bangsa-bangsa. Ini akan terjadi di masa hidup mereka. Yesus akan bangkit dari antara orang mati pada waktunya dan beberapa orang akan melihatnya. Yesus akan datang untuk menghakimi Yerusalem dan beberapa orang yang berdiri di sana akan melihatnya juga. Beberapa orang akan melihat pemerintahan Yesus ditegakkan saat ia memulai pemerintahannya atas surga dan bumi setelah kebangkitannya. Ngomong-ngomong, inilah inti dari Bapa yang memanggil Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Ini merujuk kepada Mazmur 2 ayat 7 di mana Tuhan berfirman kepada Sang Anak bahwa ia akan menjadikan bangsa-bangsa sebagai milik pusakanya dan ujung-ujung bumi menjadi milik pusakanya. Perintah yang mulia, sekarang Anda akan melihat bahwa Yesus memberitahu ketiga muridnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah mereka lihat sampai ia bangkit dari antara orang mati. Petrus mengatakan sesuatu setelah kebangkitan Yesus tentang peristiwa ini. Ia membicarakannya dalam suratnya yang kedua.
Bagaimana Petrus memahami transformasi Yesus di gunung itu membantu kita untuk memahami dengan benar pesan yang Yesus ingin para muridnya pahami. Petrus menceritakan peristiwa ini dalam 2 Petrus 1 ayat 16-21. Konteks paragraf ini adalah Petrus memberitahu para pembacanya bahwa ia menuliskan hal-hal ini agar mereka berusaha keras untuk mengingat apa yang ia ajarkan kepada mereka. Sekarang Petrus menjelaskan alasannya. Ayat 16 berkata, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata kebesarannya." Ayat 17 mengatakan, "Sebab ketika ia menerima penghormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, dan suara yang disampaikan kepadanya oleh Yang Maha Mulia, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Ayat 18, "Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga, karena kami bersama-sama dengan Dia di gunung yang kudus." Ayat 19 "Dan firman yang telah disampaikan oleh para nabi itu semakin diteguhkan, dan baiklah kamu memperhatikannya seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Ayat 20, "Pertama-tama, ketahuilah, bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran manusia sendiri." Dan ayat 21 berkata, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." 2 Petrus 1 ayat 16-21. Petrus menegaskan bahwa para rasul tidak mengarang cerita tentang Yesus. Apa yang Anda dengar dari mereka bukanlah sekumpulan mitos dan dongeng. Saya harap kita akan melihat bahwa orang-orang masa kini yang berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang tercatat tentang Yesus hanyalah cerita dan mitos bukanlah mengatakan sesuatu yang baru. Sekitar 1000 tahun yang lalu orang-orang juga mengatakan bahwa Petrus mengarang cerita ini. Jadi, berikut pembelaan Petrus. Pertama, Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengarangnya. Sebaliknya, mereka adalah saksi mata keagungan Yesus. Kapan mereka melihat keagungan Tuhan kita Yesus Kristus? Petrus mengatakan dalam ayat 17-18 bahwa itu terjadi ketika mereka berada di gunung. Mereka melihat kemuliaannya dan mereka mendengar suara Tuhan. Sekarang kita perlu memahami hal ini sejenak. Kita memiliki orang-orang yang menjadi saksi mata dan mengatakan bahwa inilah yang mereka lihat. Ini adalah dasar dari apa yang kita ketahui dalam sejarah. Bagaimana Anda tahu bahwa ada seorang George Washington? Bagaimana Anda tahu bahwa ia bukan sekadar mitos untuk mencoba menyatukan negara yang masih muda? Hanya ada satu jawaban. Kita mempercayai kesaksian saksi mata yang tercatat sekitar 250 tahun yang lalu. Petrus berkata Anda memilikinya di dalam diri mereka. Mereka adalah saksi mata dan Anda dapat mempercayai kesaksian mereka seperti fakta sejarah lainnya yang Anda terima. Namun, Petrus berkata bahwa Anda memiliki hal lain. Dalam ayat 19, Petrus berkata bahwa Anda juga memiliki firman nubuat yang sepenuhnya dikonfirmasi. Firman Tuhan melalui para nabi menyatakan bahwa hal-hal ini akan terjadi dan itu memang terjadi. Itu terjadi karena orang-orang tidak membuat nubuat mereka sendiri, tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Mereka tidak mengucapkan kata-kata mereka sendiri, tetapi mengucapkan firman Tuhan, dan Anda juga memiliki kata-kata itu. Apa intinya? Lihat ayat 19. Anda perlu memperhatikan firman nubuat ini. Apa yang tidak Anda dengarkan dalam hidup Anda? Apa yang Anda tolak dari apa yang telah Ia perintahkan untuk Anda lakukan? Apa yang Anda abaikan meskipun Anda tahu Ia telah memanggil Anda untuk melakukannya? Apa yang perlu Anda hentikan karena Anda tahu Yesus telah berkata untuk berhenti? Apa yang perlu Anda ubah dalam hidup Anda untuk mengikuti Yesus? Dengarkanlah Dia.
Petrus berkata bahwa mereka telah melihat kemuliaannya. Mereka telah melihat keagungannya. Apa yang menghalangi Anda untuk mendengarkan Dia? Apa yang menghalangi Anda untuk menikmati hidup kekal yang telah Yesus janjikan? Yesus adalah otoritas Anda untuk hidup. Dengarkanlah Dia. Renungkan, pernahkah kita merasa gagal beriman? Pernahkah kita kecewa karena iman kita tumpul dan tidak mampu melihat ke depan? Apalagi saat seseorang membutuhkan kita, sementara iman kita tidak mampu memberi jawaban. Itu yang dialami oleh 9 murid yang ditinggal Yesus ke atas gunung. Mereka tidak mampu menolong seorang anak yang sakit yang dibawa oleh ayahnya. Anak itu menderita ayan sehingga sering jatuh ke dalam api dan air. Nyawa si anak terancam setiap saat, satu-satunya harapan bagi si ayah hanyalah Yesus. Maka, ketika Yesus turun gunung, si ayah segera membawa anaknya kepada Yesus. Lalu Yesus segera menghardik setan yang menguasai anak itu. Sehingga seketika itu juga setan itu keluar dan sembuhlah anak itu. Apa yang gagal dilakukan oleh murid-murid, dengan mudah dan cepat dilakukan oleh Yesus, karena Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Bagaimana Yesus menyikapi kegagalan para murid? Yesus marah terhadap mereka karena mereka sudah diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Bila demikian, apa yang menjadi masalah? Mereka kurang beriman. Padahal jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memindahkan gunung. Dengan iman, mereka dapat melakukan karya yang sama seperti Yesus lakukan. Bila mereka percaya, maka kuasa Yesus akan mengalir melalui mereka. Iman adalah modal kita melakukan karya seperti yang Yesus telah lakukan saat Ia berada di dunia. Yesus meninggalkan kita dengan curahan kuasa Roh Kudus untuk melakukan karya Allah di antara sesama manusia. Tugas pelayanan itu Yesus percayakan kepada gereja. Sebagai gereja, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayani sesama, mulai dari mengajar, menyembuhkan, mendoakan, menasihati. Semua itu dapat kita lakukan sesuai dengan panggilan pelayanan kita masing-masing. Namun, kita harus melakukannya dengan iman yang bersandar penuh pada Roh Kudus. Tanpa iman kepada Kristus, pelayanan kita tidak bermakna dan tidak berkuasa. Lebih dari sekadar berubah rupa, kisah dalam firman Tuhan kali ini adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang berubah rupa. Ia sendiri telah mengatakan bahwa Anak Manusia akan segera datang sebagai Raja dalam kerajaannya, suatu janji yang senantiasa dikaitkan dengan peristiwa ini oleh ketiga penulis Injil. Seakan-akan perubahan rupa Kristus itu dimaksudkan sebagai suatu contoh dan tanda jaminan dari kerajaan Kristus dan dari terang serta kasih-Nya yang akan tampak bagi orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskannya. Kelahirannya, pembaptisannya, pencobaannya, dan kematiannya merupakan contoh-contoh yang mengagumkan dari perendahan dirinya, dan setiap contoh tersebut selalu disertai dengan secercah kemuliaan dan senyuman sorga. Akan tetapi, meskipun dia selalu ada dalam perendahan diri selama karya-karya pelayanannya, namun di tengah-tengah semuanya ini, datanglah juga kemuliaan baginya. Dari sorga, Dia rela merendahkan dirinya untuk turun ke bawah sebagai manusia, dan kini ketika berada di bumi, Dia pun dimuliakan, seperti bunyi nas minggu ini demikian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang. Kata kerja berarti suatu perubahan bentuk yang hakiki, yang mulai dari dalam, dan dipakai dalam Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 18 mengenai perubahan rohani yang menjadi ciri orang Kristen. Sekalipun bagi orang percaya perubahan ini merupakan pengalaman yang bertahap dan berproses selama hidup di dunia. Kesaksian mulia yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus Tuhan kita, di mana melalui kesaksian tersebut, Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia.
Ini seperti mengumumkan gelar-gelar kehormatan atau gelar pemerintahan seorang raja. Ketika pada upacara penobatannya, ia tampil dalam jubah kebesarannya. Dan biarlah diketahui semua orang, untuk menjadi kekuatan dan penghiburan seluruh umat manusia, khususnya bagi kita umat jemaat pengikutnya. Mari lebih dari sekadar berubah, dengan wujud semakin setia dan taat dalam iman, pengharapan, dan kasih, dalam menjalani pergumulan dan perjuangan di dunia. Mari kita semakin setia mempertanggungjawabkan kasih karunia, talenta dan berkat-berkat Tuhan, dengan bentuk nyata semakin peduli, berbagi kasih, semakin tulus memberi bantuan dan pertolongan bagi banyak orang khususnya yang menderita. Dan dari hal-hal sederhana, memuliakan Tuhan, kita semakin banyak menghasilkan karya-karya dan kontribusi yang membawa kebaikan bagi orang lain, keluarga, tetangga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas, kehidupan bersama yang lebih baik untuk dijalani bersama. Kuasa mengusir setan, diambil dari Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Matius kembali menggambarkan keraguan-raguan yang dimiliki para murid. Mereka telah mengikuti Yesus dan melihat sangat banyak mujizat. Seharusnya mereka telah memiliki pengertian tentang kuasa Yesus. Dia yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Dia jugalah yang memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan hal yang sama. Para murid telah mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui mereka. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus juga lakukan. Tetapi ternyata mereka tetap jatuh bangun di dalam iman mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami jatuh bangun ketika mengikuti Tuhan Yesus. Ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang begitu teguh, sehingga tidak ada peristiwa apapun yang dapat mengendorkan semangat kita untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi ada saat di mana kita menjadi begitu lemah, kita menjadi begitu rapuh dan mudah sekali menyerah di dalam mengikut Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan para murid menjadi cermin yang akurat untuk menggambarkan keadaan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Pada satu waktu, para murid menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan dengan kuasa yang sangat besar. Tetapi di waktu yang lain mereka gagal mengusir setan yang sedang merasuk di dalam diri seorang anak. Maka Tuhan Yesus pun menegur para murid di dalam ayat 17. Mereka disebut sebagai angkatan yang tidak percaya dan sesat. Keadaan para murid ini dianggap sebagai keadaan umat Israel yang masih sisa. Merekalah golongan sisa yang dimaksudkan di dalam Yesaya 10 ayat 22. Jumlah yang sangat sedikit mewakili Israel yang sejati. Secara jumlah mereka begitu kecil, tetapi secara penyertaan Tuhan, merekalah umat Tuhan yang sejati. Di tengah-tengah kesesatan bangsa Israel, Tuhan Yesus memilih mereka, memanggil mereka, dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika kelompok kecil ini pun gagal memenuhi apa yang Tuhan tuntut, maka Tuhan menyatakan kesedihannya di dalam teguran ini. Berapa lama lagikah Yesus harus berada di tengah-tengah mereka? Mereka melihat mujizat, tetapi terus meragukan kuasa Tuhan. Mereka terus melihat hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi mereka terus meragukan kemampuan Yesus melakukan sesuatu. Mereka diberi kuasa untuk menjalankan panggilan sebagai murid-murid Yesus. Tetapi mereka tidak menjadikan seluruh hidup mereka dipimpin oleh kuasa Tuhan. Mereka gagal menjadi murid karena mereka tetap meragukan siapakah Yesus. Keraguan-raguan yang hanya hilang setelah mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Perhatikanlah bagaimana Yesus menuntut mereka dengan keras. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia. Panggilan ini seringkali kita remehkan karena kita berpikir Yesus akan mengerti dan tidak menuntut kita terlalu banyak. Kita menundukkan diri kita di bawah tuntutan dunia dan tempat kerja kita. Kita menundukkan diri di bawah tuntutan dunia bisnis.
kita menundukkan diri di bawah tuntutan kebutuhan hidup. Kita memaksa diri mengerjakan semua hal yang dituntut oleh dunia kita dengan sekeras mungkin. Tetapi mengapa kita tidak bisa memberikan tuntutan keras yang sama waktu kita mengikuti Tuhan, melayani Dia, dan hidup di dalam keserupaan dengan Kristus? Kita memberikan sisa kepada Tuhan karena kita berpikir Dia sabar dan tidak menuntut. Orang yang ketika menerima kesabaran memanfaatkan kesabaran itu untuk kepentingan diri sendiri adalah orang yang jahat. Karena Tuhan sabar, kita sengaja berikan yang sisa untuk Dia. Maka kita sangat jahat. Tetapi ada hal yang harus kita kenal tentang Tuhan kita dari bacaan hari ini. Tuhan sangat menuntut. Tuhan tidak puas dengan pemberian yang setengah-setengah. Perhatikan kalimat-kalimat dari Yesus berikut ini di Matius 10 ayat 37-39 berkata, "Barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak untuk aku. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian juga ketika Dia mempercayakan kepada kita untuk melayani Dia. Dia akan menuntut kita karena hanya Dialah yang berhak menuntut kita untuk dengan sepenuh hati dan total di dalam hidup memberikan segalanya kepada Dia. Jangan sembarangan, Tuhan sangat marah kepada orang-orang yang melayani dengan sembarangan. Jika engkau dipercayakan untuk memberitakan firman, belajar sekuat mungkin. Jika engkau dipercayakan untuk mengajar, persiapkan sebaik mungkin. Siapa yang main-main dengan Tuhan akan dihajar olehnya. Para murid dianggap sebagai angkatan yang jahat dan rusak karena tidak juga mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Setelah Yesus mengusir setan itu, para murid pun bertanya mengapa mereka tidak sanggup mengusir setan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak punya iman yang paling kecil sekalipun. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi akan sanggup menggerakkan gunung untuk tercampak ke dalam laut. Biji sesawi begitu kecil, seperti sebuah titik yang dihasilkan oleh pensil tajam yang ditekankan ke sebuah kertas. Iman sekecil itu pun para murid gagal miliki. Bagaimana agar memiliki iman yang seperti ini? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus 9 ayat 29 bahwa pengusiran setan harus dilakukan dengan doa. Dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan bahwa mengusir setan harus dilakukan dengan doa dan puasa. Ini berarti kuasa yang bekerja melalui kita adalah kuasa Allah yang harus dinyatakan dengan kebergantungan kepada Tuhan dan membiarkan kuasa Tuhan yang menjadi nyata dan dipermuliakan. Mereka gagal karena mereka tidak mau dijadikan kecil. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka sanggup dan mereka berkuasa atas para setan. Kita tidak berkuasa atas setan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menguasai dan akan menghakimi para setan. Kuasa Dialah yang kita andalkan. Kuasa itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Kita hanyalah saluran yang Tuhan pakai untuk kuasanya boleh dinyatakan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15-16 mengisahkan tentang orang-orang yang berusaha mengusir setan tetapi tidak dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman yang diperlukan justru adalah iman yang kecil. Iman yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan mau terus setia kepada Tuhan sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Iman yang mau nama Tuhan ditinggikan dan nama sendiri tenggelam, sehingga hanya sekecil biji sesawi. Siapa mau menonjolkan diri, silakan mengandalkan kuasa yang secara original berasal dari diri. Kuasa yang sangat kecil dan tidak mungkin dipakai untuk mengusir setan. Tetapi siapa yang mau meninggikan Tuhan dan merendahkan diri, Dialah yang akan diizinkan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan melalui dirinya. Para murid gagal karena mereka mau menyatakan kuasa diri. Mereka tidak merendahkan diri dan tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari kuasa tersebut. Mengandalkan diri ternyata identik dengan kurang beriman. Iman bukan keyakinan diri yang kita paksakan untuk percaya meskipun tidak mungkin.
Iman berarti percaya sepenuhnya kepada Allah dan kedaulatannya atas segala sesuatu. Tidak beriman berarti gagal mempercayai Allah, gagal percaya kepada kedaulatannya dan kuasanya atas segala sesuatu. Tidak beriman dapat terwujud di dalam ketakutan untuk menjalani hal-hal yang dirasa tidak mungkin. Tidak beriman juga dapat terwujud di dalam bentuk mengandalkan diri sendiri. Tetapi siapa yang beriman, dia akan sanggup menggerakkan gunung dan mencampakkannya ke dalam laut. Ini adalah pepatah kuno orang Yahudi yang populer pada zaman Yesus. Menggerakkan gunung berarti hal yang sangat mustahil. Jadi perkataan memindahkan gunung tidak boleh dibaca secara harfiah, tetapi memiliki makna sangat mustahil. Hal yang paling mustahil pun dapat terjadi dengan kebergantungan penuh kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan, tidak bergantung kepada kekuatan diri dan motivasi yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Doa adalah seruan, tindakan atau permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam kepercayaan setiap agama, termasuk dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak lepas daripada yang namanya doa. Hidup kita tidak daripada doa, karena doa adalah bagian daripada hidup kita akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam Matius 7 ayat 7-8, Yesus menawarkan untuk dapat meminta doa akan apa yang kita butuhkan. Namun ketika kita berdoa, ada banyak kita tidak hidup di dalam doa tersebut, karena kita hanya menganggap doa hanya sebuah permintaan. Padahal, doa seharusnya menjadi gaya hidup yang juga dapat menghidupkan orang lain. Kita akan belajar bagaimana kita menghidupi doa yang kita gumulkan di dalam Tuhan. 1. Hidup di dalam doa akan selalu mengalami perubahan. Matius 17 ayat 1-2. Kita dapat melihat dalam ayat ini, di mana setiap kali Yesus naik ke sebuah gunung, dia selalu berdoa. Namun ketika Yesus berdoa dalam ayat ini mengatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Artinya Yesus menunjukkan bahwa kehidupan orang yang hidup di dalam doa, adalah kehidupannya akan terus mengalami perubahan. Artinya orang yang berdoa, adalah orang-orang yang hidupnya terus mengalami perubahan yang lebih baik di dalam Tuhan. Ada banyak percaya ketika kita berdoa, kita tidak menghidupi apa yang kita doakan, sehingga doa yang kita naikkan seperti hanya sekedar pendaftaran dalam dokumen, tanpa mempelajari apa dan maksud tujuan dokumen tersebut, sehingga kita tidak mempedulikan apa yang kita doakan. Yesus menekankan bahwa sebagai orang percaya, yang hidup di dalam doa, seharusnya hidupnya mengalami perubahan yang lebih baik, sehingga ketika itu terjadi, maka doa yang kita gumulkan akan dijawab lebih daripada apa yang kita kira. Oleh sebab itu pastikan doa kita juga mengubahkan hidup kita dan cara pandang kita untuk menjadi lebih baik lagi. 2. Pendoa akan menjadi orang yang disukai. Matius 17 ayat 3-4. Ini yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa orang yang suka berdoa adalah orang-orang yang disukai oleh orang lain. Dalam ayat ini, dengan mengatakan bahwa Yesus menghadirkan Musa dan Elia, dan bahkan murid-muridnya pun merasakan kebahagiaan ketika bersama dengan Yesus. Artinya, orang yang berdoa adalah orang yang menghadirkan dampak positif bagi orang lain. Namun ada banyak orang ketika dalam hidupnya yang terus berdoa, ikut persekutuan, sering beribadah, namun belum tentu menjadi orang yang disukai atau berdampak bagi orang lain, dikarenakan kehidupannya tidak menunjukkan sebagai pendoa yang benar. Ada banyak orang sibuk hanya dalam doa, ibadah, pelayanan, tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pastikan ketika kita hidup di dalam doa, maka seharusnya hidup kita menjadi dampak dan disukai oleh orang lain. 3. Pendoa itu punya visi yang jelas. Doanya jelas, tujuannya jelas, hidupnya jelas,
Matius 17 ayat 9. Jika baca ayat ini, kita dapat melihat Yesus menunjukkan bahwa hidup di dalam doa haruslah memiliki tujuan. Artinya hidup kita sebagai orang percaya yang hidup doa harus memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berdoa tidak jelas tujuannya apa, dan kemana, sehingga hanya asal-asalan dalam berdoa. Saya mendapati bahwa Tuhan Yesus menekankan dalam ayat 9, bahwa pendoa harus memiliki tujuan yang jelas. Artinya juga orang yang berdoa tidak ragu-ragu dalam permohonan, atau berubah-ubah atas apa yang didoakan. Jadi pastikan sebagai pendoa yang memiliki tujuan yang jelas dan akurat atas apa yang didoakan. Kesimpulan, jadi orang yang berdoa adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar, yang iman kita membawa perubahan atas diri kita. Sehingga sebagai orang yang suka atau menghidupi doa, kita akan disukai orang, karena kualitas hidup kita berbeda daripada yang lain. Oleh sebab itu pastikan sebagai orang yang hidup di dalam doa kita memiliki tujuan yang jelas, sehingga kita tidak khawatir akan apapun yang terjadi di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kasihani kami orang yang tidak percaya ini. Kami tidak percaya karena kami terus ragu-ragu dan tidak melihat adanya jalan keluar. Kami tidak percaya karena kami terus mengandalkan diri kami yang kecil ini. Ajarkan kami untuk menyerahkan semua kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, dan tunduk kepada Tuhan. Tolong kami untuk belajar lebih beriman lagi kepadamu. Ya Tuhan, doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.